Ciro Alves pamit, regenerasi baru Persib Bandung dimulai. Sebelum lebih jauh, aku pernah bersama untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube dan media ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Seperti yang kita ketahui, Ciro Alves lewat media sosial resminya mengatakan pamit dari Persib Bandung. Persib, klub yang diperkuat oleh Ciro Alves, mulai sekarang ini tentu sudah boleh berancang-ancang dalam artikulasi peremajaan skuad. Ciro Alves, kita harus jujur, ia sudah berusia 36 tahun tanpa mengurangi rasa hormat terhadap apa yang sudah ditumpahkan oleh Ciro Alves terhadap Persib. Di pertandingan Ciro Alves bersama Persib melawan PSS Sleman, bagaimana switch position yang dilakukan Coach Boyan Hodak. Awalnya bermain di sayap kiri, tidak begitu eksplosif, kemudian dipindahkan ke sayap kanan, eksplosif banget itu permainan Ciro Alves. Wah, terkagum-kagum lah kita. Namun pada dasarnya kembali, setiap klub sepak bola penting yang namanya melakukan regenerasi untuk mencapai yang namanya sustainability, keberlanjutan yang ideal dari apa yang sudah didapat oleh Persib Bandung. Nah, hitung-hitungan di atas kertas, kemungkinan besar Persib Bandung bisa back to back nih. Nah, ketika sudah juara, kemudian melakukan yang namanya proses transisi, itu setidaknya lebih mudah lah untuk melakukannya. Nah, di video ini kita akan membahas beberapa alasan mengapa Persib Bandung harus sudah boleh ini melakukan yang namanya regenerasi. Poin pertama, Persib Bandung, menurut data yang aku himpun, di musim ini rata skuad yang mereka miliki yaitu 31 tahun. Kalau kita compare dengan klub yang terdekat dengan Persib Bandung, Dewa United, rata usia skuad mereka 27 tahun. Artinya kalau kita bicara rata skuad aja, ini udah senior banget. Nah, jadi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Diputia kawan-kawan, Mas Aditya Putra Herawan, mengatakan peremajaan tidak akan dilakukan secara besar-besaran, tapi bertahap. Itu aku sepakat kawan-kawan. Penting juga masih adanya beberapa pemain senior dalam memberikan influence terhadap pemain baru yang akan mengisi Persib Bandung. Seiring berjalannya waktu 2 tahun, 3 tahun ke depan, nah pelan-pelan itu pemain baru kan udah siap ini untuk bisa mengambil alih peran tongkat estafet dari pemain senior yang banyak memberikan pengalaman terhadap mereka. Kita melihatlah Madura United, terlepas memang banyak tawaran sensasional terhadap pemain-pemain mereka pada saat mereka sebagai runner up di bawahnya dari Persib Bandung kawan-kawan di musim lalu. Nah, di situ Madura United musim sekarang goyang banget karena cuci gudang. Hampir seluruh pemain tidak lagi pemain-pemain yang oke, tidak lagi memperkuat Madura United. Tentu itu menjadi pembelajaran dan sekali lagi aku sepakat dengan pemikiran manajemen Persib Bandung dilakukan secara bertahap. Kemudian yang kedua, pemain kunci yang dimiliki oleh Persib Bandung sudah matang, bukan matang lagi, sudah senior banget. Aku mengatakan demikianlah biar lembut. Victor Igbonevo 39 tahun. Kalau misalnya salah aku sedikit usia pemainnya ralat ya kawan-kawan. Kemudian Ahmad Juprianto 38 tahun. Deddy Kusnandar sudah berusia juga 34 tahun. David Da Silva 35 tahun. David Da Silva senior nih. Dan perannya sangat amat luar biasa terhadap Persib Bandung. Sampai kapan jika tidak dilakukan yang namanya regenerasi? Kemudian Ciro Alves 36 tahun, sudah mulai masuk ke penghujung karirnya. Nah, ketika kita bicara yang namanya kepergian pemain dari Persib Bandung dari klub manapun itu, memang gambling situasinya. Belum tentu pemain baru yang kita rekrut akan sebagus atau setidaknya menyamakan level dari pemain-pemain sebelumnya. Tetapi hitung-hitungan mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus dilakukan. Nggak mungkin Ciro Alves terus bermain sampai 40 tahun, 41 tahun, 45 tahun. Aku teringat Eloko Gonzalez kawan-kawan. Aku salah satu yang ngefans banget dengan Eloko Gonzalez. Nah, tetapi aku pun harus menerima usia yang dimiliki oleh Eloko Gonzalez membuat aku tidak bisa menonton dia terus-terusan. Ketika Eloko Gonzalez mulai tergerus, mulai bermain di Liga 2, kekecewaan itu muncul. Tetapi yang ngefans banget dengan Christian Eloko Gonzalez, harus wise juga. Harus melihat
dengan helikopter view bahwa sepak bola sekarang ini penting namanya regenerasi pemain. Kemudian yang ketiga, momentum perubahannya tepat aku pikir. Jadi sudah kita mention dengan ya calculated Persib kemungkinan bisa menjuarai Liga 1 Indonesia kawan-kawan. Masuk musim baru, tekanan itu secara tidak langsung nggak begitu agresif lah ya. Beda cerita ketika belum Persib menjuarai Liga, apalagi back to back, pressure itu pasti akan keras terhadap manajemen ataupun pelatih dari Persib Bandung. Kemudian yang keempat, seiring berjalannya waktu di beberapa tahun terakhir sudah ada beberapa pemain usia yang dimainkan, dikasih kesempatan. Kita sebut aja beberapa kawan-kawan yang aku rangkum. Kakang Rudianto. Kakang Rudianto pun performnya udah oke ini dan dipanggil beberapa kali ke timnas. Kemudian Robby Darwish pun mengalami hal serupa, sudah banyak pengalamannya. Ya, tinggal pemain-pemain lain ya harus lebih berani lagi dimainkan oleh coach Boyan Hodak kawan-kawan. Kemudian yang ketiga, tuntutan kompetisi yang modern. Kenapa aku bilang gitu? Dengan skuad tua 31 tahun rata, 33 tahun, 34 tahun, whatever berapapun lah itu, ketika kita berbicara permainan sepak bola modern, maka akan sulit untuk kita mengikutinya. Misal, lawan bermain cepat, kemudian pressingnya cepat, transisinya semakin cepat kawan-kawan, maka di situ dibutuhkan yang namanya regenerasi. Kenapa? Pemain-pemain senior otomatis akan sulit, nggak semua ya, pasti ada beberapa yang VO2 max-nya, staminanya proper, namun hitung-hitungan di atas kertas pemain yang sudah senior, maka sulit mereka untuk menyamakan bermain dengan intensitas yang oke sepanjang 90 menit. Nah, pemain-pemain muda memiliki standing point bisa melakukan hal tersebut. Kita sudah melihat Persib Bandung di level Asia kawan-kawan dengan skuad pemain asing yang menjuarai Liga 1 Indonesia tidak bisa juga untuk memberikan sesuatu yang istimewa, melangkah lebih jauh. Aku respect atas apa yang sudah diberikan oleh Persib Bandung, perjuangannya kawan-kawan. Tetapi saat kita bicara membawa pemain kita bermain di level Asia, kok masih ada aja yang lebih bagus pemain asingnya. Dan di level Asia, salah satu pemain asing yang mencolok bagi Persib Bandung menurut aku, Tyron Delvino malah. Ciro Alves nggak begitu spesial, atribut ya skill individualnya, gerakan-gerakannya beberapa momen sensasional, tetapi Tyron ini menghidupkan nyawa dari Persib Bandung. Setelah di beberapa pertandingan David Da Silva pun tergerus waktu bermainnya akibat cedera. Dan ya itu juga menjadi salah satu poin serius kawan-kawan. Semakin senior usia pemain, mereka pun terus-terusan mengalami cedera, ya recovery-nya pun harus menjadi bahan perhitungan dari dokter tim medis kuat dari Persib Bandung. Kita membayar pemain tersebut mahal, tidak digunakan kan sangat amat disayangkan, apalagi kita bermain di turnamen yang prestise. Ini bukan mengarah ke David Da Silva, ini kita bicara secara umum kawan-kawan. Kemudian poin selanjutnya, mengantisipasi jadwal padat. Nah, ini berkorelasi dengan sistem permainan sepak bola modern tadi, dengan kita melakukan regenerasi pemain rata-rata usia pemain lebih muda, bermain di level padat lebih baik itu. Nah, kita lihat di level sekarang ini, di Liga Champions Eropa kawan-kawan, ya mayoritas rata-rata klubnya tidak ada di usia 33 tahunan, 32 tahunan. Ini kita bicara di level elit ya. Di level elit. Nah, Inter Milan, memang ada yang mengatakan, ya, sudah tua juga, tetapi mereka masih sustainable, masih bisa itu diimbangi dengan pemain-pemain lainnya dalam artikulasi menjaga kelemahan dari sisi intensitas permainan kawan-kawan. Kemudian ini yang penting, warisan jangka panjang yang dimiliki oleh sebuah klub itu ya dari pemain tersebut. Nah, kenapa? Ketika kita melakukan regenerasi yang baik, maka prestasi itu kawan-kawan akan bisa berlanjut. Nah, yang diinginkan oleh sebuah klub itu kan sustainability sampai belibet nego. Tahun ini oke, tahun depan oke, tahun ketiga oke, tahun keempat oke, tahun kelima oke. Nah, bagi setiap klub dimanapun itu regenerasi dilakukan, biasanya kadang acap kali nggak mulus juga. Ketika mereka sudah oke, juara ini dilakukan regenerasi, kadang goyang-goyang juga, itu normal. Kita ambil contoh Man United, Man City, Barcelona, Liverpool, Chelsea, ya overall lah, AS Roma, Inter Milan, AC Milan, mereka goyang-goyang juga. Di situ kita sebagai supporter harus memahami juga
yang namanya regenerasi. Enggak ujuk-ujuk kita melakukan regenerasi langsung secepat kilat bisa sesuai yang diharapkan, pasti akan ada sedikit banyaknya goyang-goyang. Nah, dengan pemikiran dari manajemen Persib Bandung tidak melakukan secara menyeluruh, itu dalam artikulasi ya untuk mengeliminasi trouble ataupun struggle yang bisa menerpa skuad Persib Bandung ketika proses transisi ini berjalan. Kan masih ada pemain-pemain yang sudah merasakan ambience juara dari Persib Bandung, dan itu akan sangat amat membantu. Dan ya, kalau kita bicara dari aspek industri, ini poin krusial dari sisi Fulus, kawan-kawan. Ketika kita melakukan regenerasi, sustainability itu sudah ada, pemain-pemain baru datang, itu menjaga nilai komersial klub. Oke, tak sedikit brand-brand sekarang, khususnya di sepak bola, kawan-kawan, mereka akan meletakkan brand tersebut kepada pemain anyar baru nih dengan usia muda. Nah, disitulah sponsor pemasuk. Dan kita ambil contoh di Barcelona, di klub-klub yang kawan-kawan ketahui mereka punya pemain muda, pasti banyak brand ke pemain muda itu jika pemain muda itu berprestasi. Di Turki, Arda Güler ketika direkrut Real Madrid, banyak langsung brand, bukan hanya ke Real Madrid, tetapi kepada individual pemain tersebut. Nah, pada akhirnya ya, setiap masa itu pasti ada orangnya. Setiap orang itu ada masanya. Tinggal kalau kita relevankan dengan dunia sepak bola, seberapa pintar kita untuk menyikapinya. Dan pada momen ini, manajemen Persib Bandung yang sudah berancang-ancang melakukan yang namanya regenerasi pemain, itu standing point yang patut kita apresiasi. Well done. Sampai sini aja. Gimana menurut kawan-kawan? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.